Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita masih puasa ya. Sudah berapa puasa hari ini? 7. Hari yang ke-7 insyaallah. Kita dalam berpuasa alhamdulillah menuntut ilmu. Kajian kita pada sore hari ini masalah ilmu. Al-ilmu yaitu pedoman kita untuk mencari, menggali ilmu pengetahuan. Maka ilmu dalam kehidupan itu sebagai penuntun yang menuntun kita. Maka Imam Syafi'i menyebutkan al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Wa nurullah la yuhda lil 'asi. Ilmu Allah itu tidak diberikan kepada orang-orang pelaku maksiat. Maka ilmu Allah luas. Ada ilmu yang berkenaan dengan duniawi, ada yang khusus ilmu yang berkenaan dengan masalah-masalah agama. Nah, anak-anak kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan ilmu hidup kita menjadi mudah. Dengan iman hidup kita menjadi terarah. Maka masa-masa kecil seperti kita ini pergunakan untuk menggali ilmu pengetahuan, terutama di bidang agama. Karena Rasulullah SAW mengatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslimatin. Rasulullah menyebutkan menuntut ilmu hukumnya wajib bagi muslim laki-laki maupun muslim perempuan muslimah, wajib hukumnya. Maka dari sekarang anak-anak ini masih kecil-kecil, masa untuk menuntut ilmu. Kalau kita menuntut ilmu di masa kecil, bagaikan kita mengukir di atas batu. Tahu mengukir di atas batu? Bagaimana mengukir atas batu? Susah untuk hilang. Kan nakshi 'alal hajari. Menuntut ilmu fi sighar kan nakshi 'alal hajar. Bagaikan kita mengukir di atas batu. Tetapi belajar di masa tua, kalau udah tua kita belajar, enggak kita manfaatkan masa muda, masa kecil kita, kemudian masa muda kita enggak kita manfaatkan, masuk ke fase berikutnya, masa tua, syaikhuhah. Masa syekh sudah tua. Apa yang terjadi? Kan nakshi 'alal ma'i. Sebagaimana kita mengukir di atas air. Bagaimana mengukir di atas air? Akan hilang. Belum kita tulis sudah ya begitulah. Artinya ilmu sangat penting digali, apalagi dituntut masa-masa kita masih kecil. Otak kita masih encer, kebutuhan masih belum belum sebesar orang dewasa. Ada yang biayai masih ada orang tua. Maka persilakan untuk kita menuntut ilmu. Maka Imam Syafi'i rahimahullah berkata man lam yazuk zulla ta'allumi sa'atan tajarra'a zulla jahli tula hayatihi. Siapa saja yang tidak merasa perihnya menuntut ilmu, ya, sedikit tidak ada meninggalkan masa untuk menuntut ilmu, maka dia akan merasa kebodohan sepanjang hidupnya. Dia akan bodoh selalu. Nah, kemudian bagaimana cara kita menggali ilmu supaya ilmu itu dapat? Yang pertama apa? Al-ilmu saydun, kata Imam Syafi'i. Ilmu itu bagaikan binatang buruan, saydun. Tahu binatang buruan? Kalau kita pergi ke hutan ada binatang, kita itu liar kan binatang tuh. Kasaydun. Al-ilmu kasaydi. Ilmu itu bagaikan binatang buruan. Al-ilmu saydun. Ilmu itu binatang buruan.
wal kitabatu qayyiduhu. Bagaimana kita ikat ilmu itu? Kitabah, dengan menulis. Dengan apa? Dengan maka kita perlu pulpen, perlu buku tulis untuk mencatat apa yang disampaikan oleh ustaz dan ustazah untuk dicatat ilmu itu. Qayyid suyudaka bil hibali wasiqati, maka ikat binatang buruanmu. Kalau kita sudah dapat binatang buruan, jangan kita lepas, maka akan lari. Maka supaya ilmu itu tidak lari, diibaratkan oleh Imam Syafi'i bagai binatang buruan, maka kita ikat dengan sekuat-kuatnya dengan apa? Bil hibali wasiqah, dengan tali yang kuat supaya dia tidak hilang. Begitu juga supaya ilmu itu tidak hilang, maka belajar kemudian dicatat di buku tulis yang rapi. Andai kata lupa, kita bisa ada referensi kembali, kita tengok kembali. Kemudian tidak ada dalam menuntut ilmu tidak susah, semuanya susah. Hidup ini susah, belajar susah. Maka bagaimana? Maka Allah menjelaskan fa inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Kata Allah, sungguh jikala ada masa sulit, kemudian kamu mudahkan. Hari ini kita menuntut ilmu masa muda susah memang, bangun di tengah malam, salat tahajud, berdoa kepada Allah supaya ilmu diberkahi oleh Allah, mendapat ilmu susah. Tapi apa? Nanti mudah di masa tua udah enak-enak. Kita sudah bisa, sudah mengajar di sana, mengajar di sini, sudah dipakai oleh negara maupun di tempat-tempat di mana dipakai, karena kita punya ilmu. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepi, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Itulah orang menuntut ilmu. Susah hari ini, Allah mudahkan di esok hari. Demikian ya. Ada pertanyaan? Fadhal. Apa tujuan Allah memberikan ilmu kepada manusia? Nah, ada yang bisa menjawab? Apa tujuan Allah memberi ilmu kepada manusia? Ada yang bisa menjawab? Ada. Ustaz sampaikan tadi, dengan ilmu hidup menjadi mudah. Maka dikala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa taala di Gua Hira, surah Al-Alaq 1 sampai 4, dipegang oleh malaikat. Iqra ya Muhammad, ma ana biqari. Aku tidak bisa membaca. Dipegang lagi Muhammad, dipegang oleh malaikat Jibril. Iqra ya Muhammad, baca Muhammad. Kemudian Rasulullah membaca, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan ilmu kita menjadi mudah. Tujuan menjadi ilmu supaya kita mudah dalam beribadah dan melakukan perbuatan, mengerjakan sesuatu. Contoh, orang nggak bisa sholat, dia belajar ilmu tentang sholat, bagaimana ruku, bagaimana sujud, bagaimana i'tidal. Dia belajar apa yang dibaca waktu takbiratul ihram, kemudian apa yang dibaca waktu ruku, apa dikala i'tidal, apa yang dibaca waktu sujud. Kalau dia sudah bisa, maka menjadi mudah perkara. Nah, kalau dia tidak bisa, maka menjadi susah. Apapun dalam kehidupan ini, tidak hanya dalam ilmu agama, ilmu umum pun kalau tidak belajar akan susah. Orang nggak belajar bawa Honda, bisakah dia bawa Honda? Tidak bisa. Ya, maka perlu belajar untuk apa? Untuk dimudahkan, untuk mudah, untuk Allah mudahkan kita dalam kehidupan ini dengan ilmu. Kemudian Allah akan mengangkat derajat kita. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang menuntut ilmu. Allah ingin memberi juga derajat yang tinggi kepada orang-orang yang beriman lagi menuntut ilmu. Demikian ya. Demikian kajian kita. Kita akhiri insyaallah. Lain kesempatan kita berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.